Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya, gak pakai DP, gak pakai langsung per bulan. Jadi jangan lupa subscribe ya, santuy. Baik, perkenalkan nama saya Pasra Iman Zega. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tuembe 2, kelas 11 MIPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jaringan pada tumbuhan dan organ pada tumbuhan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Adapun jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Dan di antara jaringan kedua ini masih terdapat lagi banyak jenis jaringan lainnya. Nah, pertama dulu jaringan meristem. Ciri khas dari jaringan meristem ini, ciri utamanya yaitu aktif membelah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan atas meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Perlu kita ketahui, jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi akan membentuk jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, seterusnya jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang telah tetap bentuknya dan jaringan yang sangat terbatas kemampuannya untuk membelah atau untuk memperbanyak dirinya. Jaringan permanen disebut juga dengan jaringan dewasa. Jaringan dewasa terbagi lagi menjadi 4 jenis jaringan, yaitu jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Nah, pertama, jaringan epidermis. Bentuk sel epidermis ini menyerupai balok yang agak bundar dengan satu lapisan sel. Sel-selnya tertutup rapat sehingga tidak ada ruang lagi di dalam sel tersebut. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung dan berperan dalam penyerapan zat seperti pada angka yang muda. Selain itu, epidermis juga berfungsi dalam proses transportasi atau pertukaran zat. Jaringan epidermis juga berfungsi sebagai jaringan penutup. Nah, seterusnya kedua, jaringan parenkim. Ciri khas dari jaringan parenkim adalah ada yang berklorofil dan ada juga yang bersifat meristematis. Jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat penimbunan cadangan makanan berupa butir-butir zat tepung, minyak, air, dan garam mineral. Juga berfungsi sebagai sel ekskresi, tempat penyimpanan air, dan sebagai tempat mensintesis makanan bagi tumbuhan. Nah, seterusnya jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memperkuat tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong meliputi jaringan sklerenkim dan jaringan kolenkim. Sklerenkim merupakan sel mati yang tidak mengalami lignifikasi, dan kolenkim merupakan sel hidup dengan protoplasma yang aktif. Jadi, perbedaan antara kedua sel ini yaitu kalau jaringan sklerenkim yaitu sel mati, sedangkan kolenkim adalah sel hidup. Seterusnya, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berupa pembuluh yang berfungsi mengangkut bahan yang dibutuhkan pada tumbuhan. Jaringan pengangkut dibagi lagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mengantarkan air serta garam mineral ke jaringan lainnya. Xilem disusun oleh beberapa macam sel seperti trichet, elemen pembuluh, parenkim xilem, dan serabut xilem atau pits. Seterusnya phloem. Phloem merupakan jaringan yang letaknya di bagian tepi atau luar dari organ batang dan akar. Fungsinya sebagai pembawa hasil fotosintesis pada jaringan pengangkut. Phloem disusun oleh beberapa macam sel seperti elemen tapis, sel pengiring, serat phloem, dan parenkim phloem. Phloem terdiri atas phloem primer dan phloem sekunder. Nah, seterusnya jaringan gabus berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya yang berada di bawahnya dari kerusakan mekanik, kebakaran, serangan serangga dan jamur, temperatur ekstrim, dan kehilangan air. Tapi
adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Struktur luar akar terdiri atas tudung akar, daerah pertumbuhan akar, dan bulu akar. Tudung akar berfungsi untuk mengurangi gesekan antara akar dan butir tanah, terusnya batang. Secara umum, fungsi batang adalah untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah, sekaligus sebagai penopang tumbuh-tumbuhan agar tumbuhan tersebut tetap berdiri tegak, tetap kuat. Seterusnya daun. Fungsi daun yang paling utama adalah sebagai tempat menyimpan air dan makanan. Daun terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai daun, helai daun, dan tulang daun. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.